Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas materi kami yang berjudul simetri dan kemiringan, dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Statistik 1. Dalam tugas ini, melibatkan 3 orang anggota kelompok, yaitu yang pertama, Febriana dengan NIM 2014110170, yang kedua, Dedi Rahman dengan NIM 2014110168, dan yang ketiga, Anindya Salsabila Rahmadani dengan NIM 2014110171. Dalam materi kami kali ini, kami membahas 4 pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama, tentang pengertian simetri dan kemiringan, akan dipaparkan oleh Febriana, saya sendiri, dan pemaparan pokok bahasan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian simetri. Simetri. Nah, mengenai simetri, itu adalah sebuah benda atau gambar yang memiliki sisi yang bisa menyatu dengan cocok jika dibelah dua, tidak lebih atau tidak kurang. Sisi objek bisa dari sebelah kiri dan kanan ataupun antara atas dan bawah serta dari sisi diagonal atau miring. Selanjutnya, yaitu cara mengetahui sebuah benda atau gambar yang bersifat simetris, yaitu sebagai berikut. Dengan membagi dua objek tersebut menggunakan sebuah garis melalui titik pusat, jika kedua objek bisa disatukan dan hasilnya proporsional pada setiap sisinya, serta tidak ada kelebihan atau kekurangan, maka bisa dikatakan simetris. Garis simetris bisa berupa garis horizontal, vertikal, ataupun diagonal, sehingga setelah ditarik garis tersebut akan tercipta sebuah objek dengan memiliki kedua sisi yang seimbang. Kemudian, adapun cara lainnya untuk mengetahui sebuah objek memiliki bentuk simetris atau tidak, yaitu dengan menggunakan sebuah mistar dari titik sumbu, kemudian melipatnya. Jika sisi pertama dan kedua bisa sama dan merata, maka bisa disebut dengan simetris. Baik, untuk teman-teman semua, dari gambar berikut ini kita dapat melihat contoh dari gambar yang bersifat simetris. Oke, teman-teman, saya akan melanjutkan ke pokok pembahasan terkait pengertian kemiringan. Nah, untuk kemiringan atau yang disebut juga dengan arcaunes dari suatu distribusi adalah derajat kesetangkupan atau disebut dengan derajat simetris dari distribusi tersebut. Dan adapun ukuran kemiringan adalah derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan atau disebut dengan asimetri suatu distribusi data. Dapat dikatakan bahwa ukuran kemiringan adalah harga yang menunjukkan berapa jauh distribusi itu menyimpang dari simetris. Jika kita tinjau berdasarkan kemiringan, suatu kurva di distribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut ini. Nah, untuk kurva distribusi dapat kita lihat pada kurva ada simetri, kemudian miring ke kanan dan juga miring ke kiri. Nah, baik. Untuk distribusi simetrik, jika suatu kurva frekuensi dari suatu distribusi bagian kanan dan kiri memiliki bentuk mirip sempurna atau seperti bayangan pada cermin datar, hal ini menunjukkan letak nilai rata-rata, median, dan modus berhimpit atau berkisar di suatu titik. Kemudian, untuk distribusi positif atau disebut dengan kemiringan ke kanan, jika suatu kurva frekuensi dari suatu distribusi memiliki ekor kurva yang lebih panjang ke arah sisi kanan dibandingkan sisi kiri, di distribusi jenis ini memiliki nilai modus paling kecil dan rata-rata paling besar. Nah, selanjutnya untuk distribusi negatif atau yang disebut dengan miring ke kiri. Jika suatu kurva frekuensi dari suatu distribusi memiliki ekor kurva yang lebih panjang ke arah sisi kiri dibandingkan sisi kanan, distribusi jenis ini memiliki nilai modus paling besar dan rata-rata paling kecil. Baik, selanjutnya menentukan bentuk kemiringan. Nah, untuk menentukan bentuk kemiringan itu dapat kita lihat pada rumus menghitung derajat kemiringan distribusi data terbagi 3. Yaitu apa saja? Yaitu ada rumus Pearson. Koefisien kemiringan Pearson didapat dengan menggunakan nilai modus atau median dengan rumus seperti yang tertera pada gambar ini. Nah, di sini ada keterangan untuk tiap-tiap rumus tersebut. Kita lanjut.
untuk rumus yang berikutnya itu menggunakan kuartil. Koefisien kemiringan juga dapat diperoleh dari nilai kuartil koefisien kemiringan berdasarkan pada hubungan kuartil-kuartil Q1, Q2, dan Q3. Dari sebuah distribusi apabila dituliskan rumusnya, maka dapat kita lihat pada gambar berikut itu. Kemudian untuk rumus yang berikutnya itu menggunakan rumus persentil, yaitu koefisien kemiringan menggunakan persentil didasarkan atas hubungan antara persentil P dan P dari sebuah distribusi koefisien kemiringan persentil dapat kita rumuskan dengan rumus yang tertera pada gambar. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya paparkan dari materi yang pertama. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Anindya Salsabila Rahmadani. Menentukan bentuk kemiringan, rumus menghitung derajat kemiringan distribusi data terbagi 3, yakni yang pertama ada rumus Pearson. Konvensian kemiringan Pearson didapatkan dengan menggunakan nilai modus atau median. Dengan rumus derajat kemiringan Pearson sama dengan rata-rata dikurang dengan modus dibagi dengan standar deviasi atau simpangan baku. Atau juga bisa dengan rumus 3 dalam kurung rata-rata dikurang median tutup kurung dibagi dengan standar deviasi atau simpangan baku. Selanjutnya ada B, rumus menggunakan kuartil. Konvensian kemiringan juga dapat diperoleh dari nilai kuartil. Konvensian kemiringan berdasarkan pada hubungan kuartil-kuartil, kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga dari sebuah distribusi. Apabila dituliskan rumusnya, maka derajat kemiringan sama dengan kuartil ketiga dikurang dengan 2 kuartil kedua ditambah kuartil ketiga dibagi dengan kuartil ketiga dikurang kuartil pertama. Terus selanjutnya ada C dengan rumus menggunakan persentil. Konvensian kemiringan menggunakan persentil didasarkan atas hubungan antar persentil ke-90, persentil ke-50, dan persentil ke-10 dari sebuah distribusi. Konvensian kemiringan persentil dirumuskan dengan derajat kemiringan persentil ke-90 dikurang 2 persentil ke-50 ditambah dengan persentil ke-10 dibagi dengan persentil ke-90 dikurang persentil ke-10. Selanjutnya ada jenis kemiringan data dari nilai konvensian kemiringan. Dari nilai konvensian kemiringan dapat dikategorikan atas 3 jenis, yakni yang pertama, jika konvensian kemiringan sama dengan 0, maka kemiringan data bersifat simetri. 2. Jika konvensian kemiringannya lebih besar dari 0, maka kemiringan data bersifat positif atau miring ke kanan. 3. Jika konvensian kemiringannya lebih kecil dari 0, maka kemiringan data bersifat negatif atau miring ke kiri. Berikut contoh soal yang disajikan dalam data tabel distribusi frekuensi. Tabelnya seperti berikut, yaitu tentukan konvensian kemiringan data di atas dan tentukan jenis kategori kemiringannya. Penyelesaiannya menggunakan metode Pearson modus, yaitu rata-rata dikurang dengan modus dibagi dengan standar deviasi atau simpangan baku. Pertama-tama kita mencari rata-rata terlebih dahulu dengan rumus sigma dikali dalam kurung frekuensi I dikali XI tutup kurung dibagi dengan sigma frekuensi. Hasilnya dapat dilihat seperti ini menjadi 67,77 rata-ratanya. Berikut kita mencari nilai modusnya, yaitu dengan rumus tepi bawah ditambah dengan panjang kelas dikali dengan selisih frekuensi modus dengan kelas sebelum dibagi dengan
selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum ditambah dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudah. Berikut hasilnya yaitu 53,83. Selanjutnya kita akan mencari simpangan baku. Simpangan baku kuadrat dengan rumus sigma frekuensi dikali dengan X dikurang rata-rata kuadrat dibagi dengan sigma frekuensi dikurang 1. Mendapatkan hasilnya yaitu 6186,36 bagi 22 dikurang 1. Hasilnya yaitu simpangan baku kuadratnya adalah 294,59. Lalu untuk kita menghilangkan kuadratnya, yaitu kita kuadratkan menjadi 294,59 tadi. Kita kuadratkan hasilnya menjadi 17,16. Maka konvensian kemiringannya yaitu setelah kita dapatkan derajat kemiringan Pearsonnya yaitu rata-ratanya adalah 67,77, modusnya adalah 53,83, simpangan bakunya mendapatkan 17,16. Jadi 67,77 rata-ratanya dikurangkan dengan modus yang hasilnya 53,83 dibagi dengan simpangan bakunya 17,16, maka mendapatkan derajat kemiringan Pearsonnya adalah 0,52. Karena konvensian kemiringannya bernilai 0,52 lebih besar dari 0, maka kemiringan data tersebut bersifat positif atau miring ke kanan. Baik, karena pemaparan yang kedua telah disampaikan oleh rekan saya, Anindya Salsabila Rahmadani, kemudian pemaparan yang ketiga dan keempat akan dipaparkan oleh rekan saya, Dedi Rahman. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menentukan bentuk keruncingan. Sebelum itu, keruncingan atau kurtosis merupakan derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap normalnya data. Dan selanjutnya, grafik keruncingan. Di sini ada 3 jenis derajat keruncingan, yaitu yang pertama, leptokurtis atau distribusi data yang puncaknya relatif tinggi, dan kedua mesokurtis atau distribusi data yang puncaknya normal, dan terakhir platikurtis atau distribusi data yang puncaknya terlalu rendah dan terlalu mendatar. Bisa dilihat di gambar di mana leptokurtis puncaknya terlalu tinggi, mesokurtis normal puncaknya, dan platikurtis terlalu mendatar atau rendah. Selanjutnya yaitu rumus menentukan keruncingan. Di sini yang pertama ada rumus untuk data tunggal yaitu beta sama dengan sigma dalam kurung X dikurang X bar pangkat 4 dibagi dengan N dikali dengan S atau standar deviasi pangkat 4. Dan untuk data berkelompok yaitu beta sama dengan sigma F atau frekuensi dalam kurung X min X bar pangkat 4 dan dibagi dengan N dikali standar deviasi pangkat 4. Jadi yang membedakan antara rumus data tunggal dan data berkelompok adalah F atau frekuensi. Dan bisa dilihat keterangan dari rumusnya yaitu yang dimana B sama dengan derajat keruncingan, F frekuensi, X bar rata-rata hitungan, dan S standar deviasi. Di sini sudah ada 3 kriteria, yang dimana pertama, jika B atau beta lebih besar dari 3 maka grafiknya leptokurtis atau puncaknya tinggi, dan jika beta kurang dari 3 maka platikurtis atau datanya puncaknya itu rendah, dan jika beta sama dengan 3 maka mesokurtis itu puncaknya mendatar atau normal. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh soal. Di sini saya sudah menyediakan contoh soal untuk data tunggal, yaitu tentukan keruncingan kurva dari data 1, 4, 5, 8, dan 12.
Sebelum itu kita harus menghitung standar deviasinya. Dan sini saya sudah menghitung standar deviasinya, yaitu 4,18. Untuk menentukan standar deviasi, kalian bisa menggunakan rumus seperti ini atau dengan menggunakan Excel dengan rumus sama dengan STDEF titik S atau titik P, lalu blok datanya yang kalian ingin cari standar deviasinya. Selanjutnya kita mencari X bar. Cara menghitung X bar yaitu jumlah data 1, 4, 5, 8, 12 kita jumlahkan semuanya, lalu kita bagikan dengan 5 atau banyaknya data. Sini datanya karena datanya ada 5, kita bagi 5, maka hasilnya dapat 6. Selanjutnya kita mencari X min X bar. Caranya 1 dikurang dengan 6, yaitu X dikurang dengan X bar. X barnya 6 dan X nya 1, maka dapat hasilnya min 5. Begitu selanjutnya 4 dikurang dengan 6 min 2, 5 dikurang 6 min 1, 8 dikurang 6 dapat 2, dan seterusnya. Kalau sudah dapat, kita selanjutnya mencari X min X bar pangkat 4. Jadi X min X bar ini min 5 kita pangkatkan 4, hasilnya min 625. Min 2 kita pangkatkan 4, hasilnya min 16, dan seterusnya. Setelah kita dapat semuanya, baru kita jumlahkan, hasilnya yaitu 670. Kalau sudah dapat semua datanya, tinggal kita masukkan ke rumus, yaitu beta sama dengan sigma dalam kurung X min X bar pangkat 4 dibagi dengan N dikali standar deviasi pangkat 4. Sigma X min X bar pangkat 4 yaitu 670. Sesuai yang kita hitung tadi, 670 dibagi dengan N, banyaknya data atau jumlah banyaknya data yaitu 5, dikali dengan standar deviasi 4,18 pangkat 4. Maka hasilnya itu 0,439. Jadi karena beta atau B nya yaitu kurang dari 3, yaitu 0,439, maka bentuk keruncingan dari data tersebut adalah platykurtis atau puncak rendah. Baik, karena materi sudah kami sampaikan, maka kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian yang lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.